pertama saya pernah di Kostrad juga. Kostrad. Saya di Kopassus. Ya. Terus saya di Denintel. Ya. Terus saya di Pusnip. Terus saya di SWAT. Saya di Mabes TNI. Nah, pada saat di Mabes TNI itu, singkat cerita, terkabul lah saya. Permohonan saya oleh Panglima TNI dikabulkan. 2012 itu saya resmi, ya kan, mengundurkan diri dari kedinasan TNI. Pengalaman yang menarik di tentara itu banyak hal. Saya ambil satu contoh. Ketika itu saya bersama Pak Prabowo, ya, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra itu, ya, di Timur itu ada penugasan yang dimana antara saya dengan beliau itu harus bersama-sama menjalankan perintah tugas itu dari negara. Yang menariknya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Bahagia sekali saya kembali menyapa pemirsa Kudu TV dimanapun berada. Ya, di program kita talk show menuju Pilkada tahun 2020. Ini hari ini istimewa sekali karena saya berada di Kabupaten Purworejo, sebuah kabupaten yang ada di wilayah pinggir Jawa Tengah bagian selatan, gitu kan, yang pada bulan Desember nanti akan menentukan siapa yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Tentu di saluran kita yang sekarang memiliki jargon baru ini, jargon semangat berkarya dan inovatif, yang mudah-mudahan ini memberi semangat kita semua dan selalu berinovasi ke depan. Bersama saya Bapak Agustinus Susanto, salah satu calon yang akan maju dalam Pilkada di Kabupaten Purworejo tahun 2020 ini. Di markas, namanya Bapak di sana? Markas Pemenangan, ya. Pemenangan. Siap. Ini suasananya asik. Iya. Purworejo zaman dulu kelihatannya nih, Pak, ya. Iya. Jadi ini peninggalan dari orang tua yang harus dilestarikan. Iya, tempatnya asik, Pak. Ini suasana pedesaan betul, asri. Purworejo ternyata asri juga, Pak. Iya, seperti ini. Terima kasih Pak Agustinus sudah bergabung dengan kami di Talkshow Pilkada ini, Pak, di Kudu TV. Kita ingin tahu banyak ini tentang Pak Agustinus, tentang wakilnya juga, tentang nanti ke depan kira-kira sampai bulan Desember ini, tentu waktu yang bisa dibilang panjang, bisa dibilang pendek ini untuk bisa bertarung di Pilkada ini. Ini Pak Agustinus bisa cerita, Pak, awal kemudian bisa terjun, tapi kayaknya lama di luar, Pak, ya. Ini bisa cerita masa kecilnya, Pak, di Purworejo seperti apa, kemudian nanti berlanjut ke karir kemiliteran gitu, ya, Pak. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agustinus Susanto. Saya dilahirkan di Desa Ngandagan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Tepatnya di hari Selasa Legi, tanggal 18 Juli 1967. Karena ada pertanyaan dari beliau ini, sebenarnya saya sedikit agak malu-malu menyampaikan. Jadi gini, saya kira mungkin ya pengalaman di masa kecil secara umum, khususnya di Purworejo ini sama. Tetapi dari kesamaan itu pasti ada perbedaan. Ya. Dimana karena saya yang mengalami, artinya tidak mungkin saya semudah itu untuk melupakan masa kecil saya. Ya. Masa kecil saya sama seperti anak-anak yang lain, tapi mungkin saya agak sedikit ada keberanian. Ada keberanian untuk melakukan sesuatu yang artinya sesuatu itu positif. Contohnya ketika masih kanak-kanak itu saya bersama teman-teman saya. Waktu itu saya masih ingat sekali, saya kelas 2 SD. Teman-teman saya ajak. Yuk, daripada kita hanya main layang-layang nganggur begini, itu di dekat Pasar Pituruh
tepatnya di Mbak Niti. Kebetulan beliau jualan es mambu itu yang termos itu. Hingga saya bersama teman-teman saya ke sana. Saya datang ke sana, saya bilang, "Mbah, lo nek bantu dodolan saged mboten?" Apa iso saged. Jadi pada saat itu ya saya belum tinggi sekali itu antara posisi tinggi saya dengan termos es itu bersama gitu. Akhirnya saya jalan. Nah, di situ itu sebuah pengalaman tersendiri. Jadi ada keuntungan gini. Karena waktu itu berbeda dengan zaman sekarang. Jadi orang dari gunung-gunung sana, dari Wonosito, Sukogelap, dan Wanurojo termasuk dari Pamrian, Somogede, itu kalau mau ke pasar lewat tempat saya. Nah, saya tidak mau berjualan itu di pagi hari, jadi saya jualan di siang menjelang sore. Jadi ya ketika ibu-ibu itu ngelihat saya anak kecil bawa termos es, kan mau nggak mau beli. Kasihan ya. Iya, karena kasihan. Jadi itu masa juga panas mungkin. Masa kecil saya. Nah itu jadi secara umum ya sama lah ya. Ya main sepak bola di kampung atau dari gedebong pisang itu kita bundel-bundel gini. Kita pakai main ya pada prinsipnya sama lah saya dengan teman-teman yang lain semasa kecil saya itu. Justru ini masa kecil yang kemudian bisa membawa nama besar Bapak di kemudian hari atau berjuang di perantauan, Pak ya. Sempat berapa lama Pak di perantauan? Ya kalau lama di perantauan itu sebenarnya belum lama sekali lah. Tapi kayaknya kalau dengan umur panjenengan lebih lama saya merantau. Ya, saya masih muda, Bapak. Nah, jadi saya kalau hitung tahun ya, saya merantau itu kurang lebih sekitar 35 tahun. 35. Tapi kan waktu 35 tahun itu karena waktu itu bapak saya masih sugeng ya, saya bolak-balik barangkali mungkin dalam setiap 1 tahun sekali itu saya bisa 3-4 kali, bahkan mungkin bisa 5 kali tergantung situasi. Ya situasi keuangan, kalau nggak punya duit nggak bisa pulang kan gitu kan. Ya dalam keperantauan di luar daerah kemudian sampai terjun ke dunia militer ini barangkali juga punya cerita menarik nih sampai kemudian pengen jadi tentara gitu Pak. Yang pertama saya harus menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada Pak Purwadi. Dulu beliau itu tinggal di Pituruh, tetapi sering sekali berkomunikasi dengan saya dan kalau tidak salah beliau sekarang ini tinggal di daerah Kambang. Beliaulah yang pertama kali menyampaikan kepada saya, Sus, kowe gelem ra ning Jakarta? Bilangin apa? Wis pokoknya gue tak critakne kan itu kan. Singkat cerita saya mengikuti apa yang beliau sarankan. Nah ketika di Jakarta saya juga harus berterima kasih ya dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Ternyata saya dipertemukan dengan keluarga besar Pak Pur yang namanya itu Pak Parino, sekarang sudah almarhum. Saya ngenger lah ceritanya itu ya di Jakarta, di daerah Jatinegara, tepatnya di Hutan Kayu, pas di kincir air Jatinegara itu. Nah, karena mungkin saya memang agak sedikit punya pemikiran jangkauan ke depan, sehingga segala sesuatu yang saya lakukan ini selalu diperhatikan oleh keluarga Pak Parino. Satu ketika pagi-pagi itu saya olahraga. Ketika saya olahraga selesai saya pulang. Padahal waktu itu saya udah melipir-melipir gini kan. Tapi ternyata saya masih bertemu juga dengan Bu Parino ini kan. Ibu ya. Ya beliau mau berangkat sholat ke masjid. Ditanya, kamu dari mana? Olahraga Bu, saya bilang. Lu ngapain kamu malam-malam lari-lari katanya? Olahraganya malam? Ya masih gelap lah, masih jam 3:30, kadang-kadang jam 4 gitu saya lari-lari. Kamu lari-lari kok nggak pakai sepatu, nanti kutusuk paku, kutusuk beling dan sebagainya lah. Artinya beliau juga menganggap saya sebagai bagian keluarga beliau. Gitu. Dengan berjalannya waktu, ternyata si Bu Parino ini menyampaikan kepada suaminya, dipanggil saya, Sus,
Rene, oh nggih Pak, kamu ngapain? Tiap hari lari-lari. Ya. Nah, langsung saya menjawab, nggih Pak, dengan nunduk saya waktu itu kan. Saya pengen jadi ABRI, saya bilang gitu kan. Jadi dengan malu-malu itu, beliau nanggapi, apa wani gue perang ning timur-timur? Nggih wantun. Padahal aku timur-timur sendiri orang ngerti kok denger-denger gitu saja kan. Oke, singkat cerita, atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, terkabullah niat saya. Saya diberikan kesempatan sama beliau, saya diantarkan bagaimana proses menuju ke pendaftaran. Ya, singkat cerita di tahun 85 ya. Saya mendaftar di Kodam Jaya. Kodam Jaya dulu masih namanya Kodam 5 Jaya. Ya. Kalau sekarang Kodam Jaya. Nah, setelah itu yo pikiran saya ini lulus rayo. Tapi saya pede sekali karena yang pertama, kalau cerita tentara ini berarti kan akan melalui proses. Serangkaian proses itu salah satunya adalah berbicara dengan fisik. Lari toh. Lah, saya kelas 5 SD itu di Desa Ngandagan, Kecamatan Pituro itu, saya juara lari beregu SD kelas 5 tingkat Kecamatan Pituro waktu itu. Jadi saya bersama teman-teman saya terus Mas Marsio yang kebetulan sekarang juga menjadi anggota TNI, terus Mas Jumono, terus Mas Budi Susilo, terus Mas Bari. Nah, 2 orang ini, saya dan Mas Marsio ini masuk angkatan. Nah, sementara yang 3 ini karena sesuatu hal mungkin ya beliau tidak mendaftar. Jadi saya ikutin rangkaian kegiatan saya masuk tentara. Syukur alhamdulillah lulus semua. Karena sudah terbiasa olahraga. Ya wong gunung. Biasa ragu sepatu, ketika kita diberikan materi yang bersifat fisik, ya kayaknya biasa. Termasuk juga ketika kita ada tes renang pada saat itu. Nah, dalam hati saya, loh, jangankan cuman renang sak mono, biasanya nyeberangi bolak-balik kali nih. Kalau kali banjir kita bukan takut, tapi kita seneng. Tapi berbeda dengan sekarang. Karena sekarang mungkin ini ya sudah banyak perubahan ya alam ini. Kita ya mikir-mikir juga kalau mau renang di kali kan. Nah, ditambah dengan ya faktor umur barangkali kan. Nah, itu ceritanya, singkat cerita. Nah, saya lulus. Pada saat itu saya belum memahami tentang aku kudu juara 1, aku kudu sing terbaik gitu. Karena memang pada saat itu Mas, bahasa Indonesia jujur aku urung lancar. jadi di TNI itulah yang membuat bahasa Indonesia menjadi lancar. Karena instruktur pada saat itu sudah menyampaikan, jadi ada peraturan siswa, ya kan, salah satunya adalah dilarang menggunakan bahasa daerah. Tapi aku mau menyusun kata ben dadi bahasa Indonesia iki angel banget zaman itu. Ya kan, nah, suatu ketika ya karena ketemu sesama orang Purworejo kan, dilalai cemplang-cemplang gitu kan. Mas, jenengan pundi ngono. Wah, ketahuan aku, diberikan sanksi ya, push up, sit up. Aku salahku dhewe, kenapa aku tadi ngomong pakai bahasa daerah kan itu. Karena memang ya disitulah saya dibentuk di awalnya sampai akhirnya saya merasa bahwa diri saya dewasa. Nah, serangkaian perjalanan setelah itu banyak sekali kesatuan-kesatuan yang pernah saya masukin sampai terakhir di Kopassus. Ya, jadi salah satunya pada saat itu pertama saya pernah di Kostrad juga. Saya di Kopassus. Terus saya di Denintel. Terus saya di Pusnip. Terus saya di SWAT, saya di Mabes TNI. Nah, pada saat di Mabes TNI itu, singkat cerita, terkabul lah saya. Permohonan saya oleh Panglima TNI dikabulkan. 2012 itu saya resmi, ya kan, mengundurkan diri dari kedinasan TNI. Pada saat itu, waduh luar biasa Mas. Karena yang pertama ya, saya harus membuktikan surat dukungan dari pihak keluarga kandung saya
bahwa saya memang mengundurkan diri. Yang kedua, kalau itu nggak terlalu berat, saya ngomong sama kakak saya, dia tahu. Aku ngomong, Mas, saya mau mundur ini karena ada cita-cita saya. Kenapa cita-cita nih? Wis pokoknya gue tak kandani ya, ngono kan. Nah, tetapi bagaimana saya mau menjelaskan kepada anak istri saya? Nah, itu Pak. Nah, berat sekali. Itu luar biasa beratnya. Istri saya, ya karena memang setiap hari ya, sebelum saya berangkat dan sebelum saya pulang, itu saya bisa komunikasi secara dewasa itu kan. Udah anak-anakku itu. Iya. Begitu saya kumpulkan mereka, anak saya bilang, kenapa Papa melakukan itu? Kemarin Papa waktu pertemuan kemarin nggak ngomong. Jadi saya ada sesuatu yang mungkin sedikit berbeda ya dengan yang lain gitu. Saya itu setiap ada kesempatan minimal seminggu satu kali, saya tuh mengumpulkan anak istri saya. Ya. Kita diskusi. Banyak hal. Oh, banyak hal. Sampai-sampai anak saya pernah berkomentar gini, Wah, memangnya saya tentara apa tiap hari di briefing atau itu? Loh bukan, saya bilang begini, kita ini hidup, ya kan, di lingkungan yang macam-macam, ya kan. Tetangga kanan kiri kita ini juga menilai bagaimana kehidupan kita, kan itu. Begitu juga kan kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita ini hidup sudah pas dan cocok di lingkungan masyarakat. Nah, itu ceritanya. Sehingga cerita ya terselesaikan lah itu. Cuman ketika sudah terselesaikan itu ada kata yang menurut saya sampai sekarang nggak bisa hilang. Apa itu, Pak? Anak saya bilang gini yang pertama itu, perempuan. Pak, nanti kalau ada yang nanya, Vero, bapak kamu kerja apa? Masa saya mau bilang pengangguran kan itu. Kan begitu Papa udah selesai di tentara kan berarti nganggur, tidak punya status yang secara definitif untuk ke pegawai negeri itu. Ya, akhirnya saya harus membuktikan banyak hal. Jadi pengalaman-pengalaman di tentara saya ini yang membuat saya menjadi dewasa. Nah, saya ditugaskan ke Timur-Timur. Pengalaman yang menarik apa, Pak, selama berkarir di tentara? Pengalaman yang menarik di tentara itu banyak hal. Saya ambil satu contoh. Ketika itu saya bersama Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra itu, di Timur-Timur itu ada penugasan yang dimana antara saya dengan beliau itu harus bersama-sama menjalankan perintah tugas itu dari negara. Yang menariknya begini, saya itu belum pernah sama sekali ke Timur-Timur. Jadi pasukan semua bersama Pak Prabowo Subianto waktu itu komandan batalion. Waktu itu beliau masih berpangkat Letnan Kolonel. Beliau berangkat ke Timur-Timur beserta pasukannya. Saya masih di Jakarta. Karena waktu itu beliau memerintahkan saya atas nama batalion agar saya sekolah di Brimob. Malah sekolah di Brimob? Ya, saya sekolah di Brimob di Kelapa II, sementara pasukan sudah berangkat ke Timur-Timur. Nah, setiap pasukan yang akan berangkat itu kan ada daftar namanya, siapa, apa pangkatnya, tugasnya dan sebagainya. Pasukan sudah bergerak ke sana, saya masih di Brimob. Begitu sudah selesai, saya laporan sama Kapten Juhirman pada saat itu. Beliau akademi tahun 83, jabatan di batalion itu perwira seksi 3 administrasi. Saya laporan, selamat siang komandan, dia bilang, Gus, kamu udah selesai? Siap, sudah. Ya sudah, nih surat perintahnya sudah ada. Nah, singkat cerita, itu tak baca, waduh, kepada Pangkoop Abri, ya kan, dikirimkan satu personil nama Agustinus. Jantungku ini, Pak, antara bangga dan takut gitu. Bayangkan saya, aku karo sapa nih kalau satu orang itu. Jadi di situ persenjatanya dituliskan, perlengkapannya dituliskan, personilnya dituliskan lengkap dengan nama, pangkat dan NRP. Berangkatlah saya ke sana. Berangkat saya ke sana itu saya naik pesawat. Jadi Pak Prabowo beserta teman-teman saya yang berangkat ke sana itu menggunakan kapal laut dalam kurun waktu 15 hari kalau tidak salah waktu itu. Saya naik pesawat Hercules. Diantarkanlah oleh Pak Jerman saya ke
Halim. Sampai di Halim, saya naik pesawat. Pesawat itu take off menuju ke Bandara Ngurah Rai. Di situ pengisian bahan bakar lagi, terus terbang lagi ke Timur Timur. Untungnya pada saat itu, Mas, wong saya seorang diri, ya kan, ada ibu-ibu dari TNI AU, yang kebetulan beliau duduk di sebelah saya. Dia nanya begini saya, Dek, kamu turun di Dili atau di Bakau? Lah padahal saya Dili juga nggak ngerti, Bakau nggak ngerti. Wah, saya cermati, Dili atau Bakau? Saya mau di Dili, Bu. Ya oke, nanti turun ya, sampai ketemu ya, kata ibu. Karena ibu turun di Bakau, kata beliau begitu. Coba seandainya ibu itu bilang Bakau atau Dili, mungkin saya turun di Bakau. Saya nggak akan bisa ketemu dengan pasukan saya. Sehingga cerita, saya sudah bisa ketemu dan bergabung dengan teman-teman saya untuk melanjutkan kegiatan sesuai dengan yang diarahkan. Itu tahun 88 dan saya kembali tahun 89. Nah, selain di situ, saya juga pernah ditugaskan untuk melakukan pembebasan sandera di Mapenduma tahun 96. Saya juga tergabung di situ. Jadi artinya kalau tadi pertanyaannya apa yang paling terkesan, saya kira mungkin semua itu terkesan. Ya kan? Saya juga pernah ditugaskan ke Aceh, ke Ambon, ke Poso. Jadi di wilayah konflik di Indonesia ini, saya pernah dipercaya oleh negara, oleh pimpinan saya untuk juga ditugaskan di sana. Selain itu juga saya beberapa kali di luar negeri. Kalau di luar negeri yang paling terkesan itu saya hanya 2. Di mana, Pak? Ketika di Australia dan di Kamboja. Di Australia hilang aku. Nyasar lagi, Pak? Iya. Jangan ke bawah kanguru, Pak? Bukan, jadi dengan gagah perkasa sok ngerti bang desa gitu kan. Jadi ceritanya begitu sudah sampai di bandara, dijemput oleh pihak Australia, ya kan, tasnya dibawain, semuanya dibawain, masukin ke mobil, ke base. Setelah itu dibawa ke satu tempat. Setelah dibawa ke satu tempat, saya nggak ngeliat-ngeliat itu tempatnya di mana. Wong bahasa Inggrisnya bahasa Tarsan ya. Syarat. Iya kan. Nah setelah itu dari pihak gate kita ini kan memberitahu ada waktu 1 hari untuk kita refreshing kan gitu kan. Tanpa pikir panjang, Mas. Yang saya bawa cuman kunci. Kantongin, paspor sudah ada, berangkat saya cegat taksi. Pergi saya muter-muter, begitu membalik nggak ketemu. Itu sebenarnya ya, nggak ketemu. Tapi akhirnya singkat cerita ya ketemu juga kan. Pada saat itu kan masih belum ada komunikasi yang bagus seperti sekarang ya. Nah terus yang kedua yang saya tidak bisa melupakan, ketika negara ini memberikan tugas ya kepada Kopassus, dalam hal ini Pak Prabowo langsung yang diberikan tugas untuk segera komunikasi secara negara ke negara ya. Jadi Indonesia ini diwakili oleh Pak Prabowo beserta dengan saya dan teman-teman yang lain. Nah kebetulan Pak Andika Perkasa itu sekarang Kasat itu satu tim dengan saya. Jadi singkat cerita kita sama-sama berangkat ke Kamboja. Nah tugasnya adalah kita mengkomunikasikan agar pertikaian secara internal mereka antara Ranari dan Hussein itu segera berakhir dan kita memberikan solusi atas nama negara untuk menyiapkan pasukan dari Kamboja itu untuk berkenan dibawa pulang ke Indonesia disekolahkan komando. Nah, jadi sekolah komando itu saya terlibat dari mulai proses awal sampai dengan proses akhir. Ketika sekolah komando dari Kamboja ini sudah selesai, ya kan, kita bawa pulang dan kita terjunkan juga di sana dengan menggunakan parasut. Nah, saya dengan Pak Andika itu kebetulan dulu beliau tuh teman saya fitness. Kalau ini masih rada gede juga nih, ya kan. Jadi beliau teman saya olahraga itu kan. Jadi begitu di sana kita sudah seleksi, terus beliau sampaikan, Gus, siap, saya bilang, kita bawa keliling ke kota, siap. Jadi saya buka baju. Badan saya gede, beliau juga gede, tapi masih gedean beliau lah gitu kan. Saya lari tuh muterin kota Kamboja, buka baju, ya kan, cuman pakai
celana itu kita lari, dan pasukan dari Kamboja itu kita bawa yang sudah lulus seleksi. Setelah itu kita bawa ke Indonesia, kita latih. Itu yang terkesan sekali. Bisa melatih tentara luar negeri. Tentara itu. Nah, sebenarnya ya masih banyak juga ya. Ketika saya di Pusnip itu juga saya dikasih tugas untuk menyiapkan teman-teman Garuda 23A dan Garuda 23B. Jadi pada saat itu buat saya sebuah kehormatan yang luar biasa, di mana di Pusnip itu ada 11 materi yang harus dipersiapkan dalam rangka untuk mengisi kemampuan teman-teman prajurit yang akan diberangkatkan ke Lebanon. Nah, pada saat itu saya mengajar di 6 materi dari 11 itu. Jadi saya mengajar pada saat itu tentang persoalan sweeping. Nah, sweeping itu ada sweeping mobil dan sweeping taktis. Nah, termasuk juga saya mengajar evakuasi. Jadi semua itu berstandarkan SOP-nya SOP PBB. Nah, itu semua berjalan lancar ya. 3 hal itu barangkali yang terkesan. Sebenarnya kesan-kesannya banyak banget soalnya itu. Ini sekian tahun berkarir di militer, kemudian sampai tertuju pada satu titik purna, dan dari 2012 sampai sekarang memberanikan diri untuk mencalon. Ini tentu juga banyak cerita, tapi mungkin ini kedekatan juga ini sampai kemudian ke politik dengan Pak Prabowo. Betul, Ki? Sebenarnya kalau boleh saya nambahin, karena itu kebanggaan saya, boleh saya sampaikan lagi nggak? Boleh. Jadi di sela-sela di dunia militer saya ini, karena memang saya hobi olahraga, saya tuh menjadi atlet. Jadi saya atlet taekwondo juga ya, saya atlet taekwondo, dan saya juga atlet dari pencaksilat. Sejarahnya lucu, lucu. Ya, jadi saya pernah belajar ya, boxer saya pernah, karate pernah, taekwondo pernah, silat pernah, wushu pernah. Bahkan tinju saya juga pernah. Artinya memang saya hobi dengan olahraga. Kan itu. Jadi kira-kira tahun 91 kalau saya tidak salah itu ya. Tahun 91 itu saya punya sahabat namanya Robin Shahgafar. Robin Shahgafar itu beliau pelatih silat. Tapi basic saya bukan silat, basic saya taekwondo. Nah, guru taekwondo saya Mr. Lee orang Korea, itu guru saya. Nah, pada saat itu Mr. Lee menyampaikan kepada saya bahwa Gus, kamu tidak cocok untuk kepelatihan, tapi kamu cocoknya fight, kan itu kan. Sehingga saya mendalami itu, dan beberapa kali saya melakukan kegiatan kejuaraan, baik itu yang bersifat kejuaraan persahabatan sampai dengan yang lain-lain gitu. Nah, dari perjalanan saya itu, saya ketemu Robin Shahgafar itu, dia bilang begini, Mas Agus, nanti tak daftarin di silat ya. Loh, kok silat? Saya bilang basic saya taekwondo, saya nggak ngerti. Saya bilang, udah nanti tak ajarin gitu. Nah, singkat cerita, beliau ngajarin saya begini, saya agak bingung juga gitu. Nah, setelah itu saya jalanin. Saya pertama kali masuk ke bela diri silat itu ya, saya membantu Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu dulu tempatnya di sana, di Jembatan Merah, di kota sana kan. Sekarang kan sudah pindah ke daerah Cibinong dia. Nah, ketika pertandingan pertama kali itu kejuaraan Bupati Cup. Jadi diikuti oleh beberapa peserta. Waktu itu saya tidak sebesar ini, tidak seberat ini. Saya kelas J. Kelas J itu 65-70. Nah, lawan saya Mas Adon. Lawan saya Mas Adon, beliau itu dari Bangu Putih. Dari Bangu Putih, dan bukan karena saya ya, kebetulan yang Maha Kuasa berkehendak lainnya, beliau sudah almarhum. Jadi pada saat pertandingan itu Pak, cuma satu ronde. Satu ronde tok. Iya kan? KO. Langsung KO. Saya juga bingung, lu kok bisa jatuh. Nah, itu pertandingan pertama kan? Itu pertandingan pertama. Nah, karena waktu itu pertandingan bergu, sampai akhirnya pertandingan berikutnya sampai dengan final, dan saya dapat medali emas. Ya kan, waktu itu saya, timnya saya, terus Mbak Eca, itu dari putrinya, terus Mbak Min, Mbak Desti. Kalau Mbak Min dengan Mbak Desti ini justru malah sempat
masuk ke ranah kejuaraan dunia. Ya, itu sampai ke kejuaraan dunia. Nah, sementara yang laki-lakinya ada saya, ada almarhum Johnny Tumengkol, terus ada Mas Uun juga, almarhum kemarin. Nah, Johnny Tumengkol dengan Mas Uun ini sama-sama prajurit sama seperti saya. Jadi yang masih ada Mas Wahyu, sekarang dinas di Bogor sana. Jadi ceritanya panjang. Nah, mengapa sampai dengan saya berpolitik kan gitu kan? Nah, itu. Gini jadi ceritanya. Ditunggu masyarakat ini. Jadi gini, mohon maaf masyarakat Purworejo, saya sedikit menceritakan tentang mengapa saya terjun ke dunia politik. Ya. Jadi tahun 2009, saya waktu itu masih aktif. Pak Prabowo Subianto itu menyampaikan kepada saya, Ya. Gus, bagaimana kalau kita mendirikan partai politik? Saya menyampaikan kepada beliau, Pak, saya belum mampu berpikir ke arah itu. Ya. Yang pertama karena saya masih aktif. Nah, beliau nyampaikan, saya cuma nanya sama kamu. Ya. Oh ya, silakan Pak. Kalau Bapak sudah membuat konsep, saya bilang. Pada dasarnya saya sebagai dampingi Bapak dari tahun 85 sampai sekarang ini, ya saya setuju saja. Nah, singkat cerita, beliau mengumpulkan teman-teman, termasuk ada Mas Edi yang sekarang jadi Menteri Kelautan itu termasuk cikal bakalnya, Mas Fadlison, ya kan, Mas Oni dan yang lain-lain itu termasuk sekjennya, Pak Munjani. Terbentuklah. Ketika sudah terbentuk, posisi saya kan tidak bisa masuk. Ya. Karena Undang-Undang TNI menjelaskan bahwa prajurit itu harus independen. Ya. Tidak boleh berpolitik. Boleh berpolitik ketika nanti sudah berakhir kan gitu. Nah, dengan berjalannya waktu, waduh, ini kayaknya sudah mulai goyang nih. Cita-cita dulu waktu saya kecil nih kayaknya harus saya utarakan kan itu kan. Nah, karena saya dari kecil saya udah berkeinginan, saya punya cita-cita. Tapi saya mikir juga, anak emang desa mau so iso kan gitu kan. Nah, singkat cerita, berawal dari tahun 2009 itu mulailah saya berpikir untuk politik. Nah, karena tahun 2012 itu saya dinyatakan sudah resmi mengundurkan diri, saya sudah sebagai masyarakat biasa dan saya punya surat keputusannya. Akhirnya saya mulai mendalami ke dunia politik itu. Saya tergabung langsung dengan Pak Prabowo. Saya tidak berada di dalam struktural partai, tetapi saya dipercaya oleh Pak Prabowo untuk memberikan informasi terkait dengan perkembangan situasi politik di Partai Gerindra secara nasional. Nah, ya mungkin pembisik loh itu, atau bisik-bisik tetangga itu. Ya enggak, artinya saya memberikan bantuan lah pada beliau kan. Kapasitas ini siapa sih? Ya kan, wong saya bukan siapa-siapa, tapi yang jelas saya mampu memberikan kontribusi kepada beliau. Seperti itu. Dari 2000, persisnya 2000. Saya apanya ini? Kemudian masuk setelah Purna berarti ya? 2012, setelah Purna ya. Jadi terjun. 2012 saya langsung intent masuk ke dunia itu. Sampai kemudian sekarang 2020. 8 tahun. 8 tahun. Ngapain Pak? Aktif di politiknya seperti apa? 8 tahun itu saya ikut di beberapa organisasi saya partai. Jadi saya bersama sahabat-sahabat saya, teman-teman saya mendirikan Gardu Prabowo, Gerakan Dukung Prabowo. Nah, Gerakan Dukung Prabowo itu salah satu sayap partai tapi non struktural pada saat itu ya. Tapi kita punya ADART yang jelas, punya badan hukum yang jelas. Nah, dari situlah saya berjuang untuk juga membantu mengenalkan Pak Prabowo ya. Tapi ternyata di dalam perjuangan itu semakin besar ketertarikan saya juga untuk saya juga iya dong kan gitu kan. Saatnya tampil. Nah, sehingga saya bersyukur sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Mega sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, dan saya terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra yang telah mempercayakan kepada saya untuk ikut berjuang pemilu kada di Purworejo 2020. Saya yakin Ibu dan Bapak atas doa restu
Bu Mega dan Pak Prabowo, saya memenangkan pemilu kada 2020 di Kabupaten Purworejo. Terima kasih Bu Mega, terima kasih Pak Prabowo. Ya, ini Pak Agus, ini menarik. Nanti pemirsa juga menunggu seperti apa perjuangan beliau sampai bulan Desember nanti. Kita ngulik juga nanti ketertarikan beliau di dunia politik, kemudian apa sih gagasan-gagasannya untuk Purworejo. Tapi kita break sebentar ya. Kita break sebentar, tapi jangan lupa untuk like, comment, subscribe Kedut TV, channel kesayangan Anda. Kita break sebentar.